Oke, kita menuju ke Pak Rizal. Pak Rizal, kok tadi Pak Rizal menyampaikan bahwa serangan yang akan dilakukan oleh Iran terhadap Israel ini tidak akan dilakukan dengan mengerahkan kekuatan militer dari Iran. Itu kenapa, Pak? Ya, kekuatan militer yang dikerahkan, tapi tidak dalam bentuk secara total perang konvensional yang melibatkan 3 kekuatan militer, darat, laut, udara. Mungkin tidak seperti itu, tidak penuh kekuatannya. Ya, karena tadi seperti saya sampaikan, ada kendala faktor geografis dan faktor geopolitik, di mana negara yang memisahkan antara Iran dan Israel itu tidak berpihak kepada Iran, jadi tidak memberikan akses untuk bagi pasukan Iran untuk bisa menyerang ke wilayah teritorial pendudukan Israel di Palestina, seperti itu. Baik, kita ke Prof. Hikmahanto. Prof, kalau misalnya melihat dari statementnya Pak Rizal bahwa ini ada geografis dan ada geopolitik yang akan membatasi bahwa Iran ini tidak akan mengeluarkan kekuatan militernya secara total. Anda menilainya apa tetap perang terbuka ini akan dilakukan atau seperti apa? Prof. Ya, Prof. Hikmahanto, jelas suara kami? Iya. Ya, silakan Prof. Saya berpendapat ya, Menteri Luar Negeri Blinken sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri G7. Ya, jadi Menteri Luar Negeri Blinken sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri G7. Ini beberapa hari yang lalu. Lalu kemudian menyampaikan bahwa paling cepat Iran akan menyerang Israel hari Senin. Ini pernyataan dari Blinken. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hari Minggu, Perdana Menteri Netanyahu yang saya monitor itu mengatakan bahwa kita harus melakukan preemptive strike. Jadi sebelum Iran menyerang kita, kita serang dulu. Memang kalau misalnya kita sudah bicara tentang perang antar dua negara ini perang yang mungkin menggunakan peluru kendari, anti-balistik. Dan dia tidak mencari orang. Lain kalau misalnya kita bicara perang di Ukraina, perang di Gaza. Karena apa? Kalau di sana pasukan darat itu menjadi penting. Karena apa? Dia harus mencari orang yang dituduh melakukan suatu agresi, lalu ditangkap. Misalnya Rusia mencari siapa? Zelensky. Israel sekarang mencari siapa? Petinggi-petinggi Hamas. Ya. Tapi kalau sudah bicara terkait dengan perang terbuka, maka ini perang antar dua negara yang dia tidak pedulikan siapa yang memimpin dan lain sebagainya. Yang penting adalah bagaimana serangan-serangan dilakukan dan tangkisan-tangkisan dilakukan. Maka kapal-kapal Amerika Serikat, kapal induk, termasuk kapal induk yang sedang berlayar di Indonesia, sekarang diarahkan sudah ke Timur Tengah atas perintah dari Presiden Joe Biden. Jadi kekhawatiran seperti itu sudah sangat luar biasa. Ya, menurut saya bahwa Iran akan melakukan serangan, dan yang dikhawatirkan tidak hanya dua negara Iran dan Israel saja, tetapi akan menjadi perang terbuka, menjadi perang dunia karena akan ada poros nantinya. Seperti ketika Perang Dunia Pertama kan seorang tokoh yang ditembak, lalu memunculkan kecurigaan, lalu kemudian ada yang melakukan serangan-serangan antar negara. Dan kemudian meletuslah Perang Dunia Pertama. Itu yang kita khawatirkan tentunya. Oke, jadi menurut Prof. Hik bahwa perang yang atau serangan yang akan dilakukan Iran ke Israel itu dengan mengeluarkan kekuatan militer secara penuh, begitu ya? Oh iya, ini kekuatan militer secara penuh. Israel sendiri sangat khawatir bahwa ada pernyataan dari Blinken, pastilah Blinken mendapatkan informasi ini dari intelijen mereka yang mengatakan bahwa ini akan ada serangan dalam waktu hari Senin. Ya, jadi ini hari Indonesia ini hari Senin kita, tetapi kan mungkin kalau di Eropa, di Iran gitu ya, itu masih belum gitu ya. Nah, tetapi ini akan terjadi. Nah, ini yang terus kemudian makanya Perdana Menteri Netanyahu membuat rapat hari Minggu untuk mempertimbangkan preemptive strike tadi. Jadi mengantisipasi serangan dari Iran, maka menyerang duluan, begitu. Oke, baik. Kita menuju ke Pak Rizal. Pak Rizal, tadi Prof. Hik menyampaikan bahwa akan ada pengerahan kekuatan militer penuh dalam serangan Iran ke Israel. Ya,
Tentu akan ada serangan dari Iran. Serangan namun tidak akan menjadi perang konvensional sebagaimana yang terjadi pada Perang Dunia Kedua atau terjadi perang seperti perang Iran-Irak dulu, karena ada faktor terputusnya atau tidak adanya akses untuk menuju Israel dari pasukan Iran untuk mengerahkan kekuatan daratnya. Karena ada kendala geografis, ya ini ada wilayah, ya ini Yordania yang notabene masih berpihak kepada Israel dan juga merupakan bagian juga dari proksi Amerika Serikat, dan kemudian juga Qatar yang selama ini juga sangat kooperatif dan sangat memfasilitasi dari kepentingan Hamas dengan adanya kantor representasi. Qatar pun juga memiliki ada pangkalan Amerika Serikat di situ. Yeah. Jadi andai kata Iran mau perang, dia akan berperang sendirian, begitu. Namun bukan berarti tidak akan terjadi yang namanya serangan militer. Serangan militer itu bisa terjadi dalam bentuk serangan misil, serangan kemudian juga menggunakan proksi milisi, menggunakan seperti kelompok Houthi Yaman, bisa menggunakan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan, dan juga tentunya dari kelompok Mujahid Perlawanan Hamas dari wilayah Palestina. Itu tetap akan terjadi. Namun apalagi dengan adanya pengarahan dari Amerika Serikat ke wilayah Timur Tengah, kondisinya berbeda, tidak sama dengan seperti masa Perang Dingin. Masa Perang Dingin, Amerika Serikat mengerahkan ke satu wilayah, Uni Soviet juga akan mengerahkan kekuatan militernya juga. Pada saat ini Rusia itu tidak sebesar seperti Uni Soviet. Cina pun juga posisinya malah mencoba untuk mendamaikan antara kedua belah pihak sebelumnya, sebelum terjadi pembunuhan terhadap Mujahid Ismail Haniyeh. Ya, itu posisi Cina sendiri berusaha untuk mendamaikan. Nah sekarang dalam posisi seperti ini kita juga belum melihat. Kecaman memang iya, tapi apakah akan berpihak untuk berperang bersama-sama dengan Iran atau tidak? Apakah Rusia akan berperang bersama-sama dengan Iran atau tidak? Itu menurut saya masih jauh itu untuk arah sana. Baik, kita ke Pak Smith dulu. Pak Smith, kalau Anda melihat bahwa apakah ada kemungkinan bahwa Israel ini dengan Netanyahu, terus ada Amerika Serikat di situ dengan Joe Biden yang sudah juga bersiap, apakah ada kemungkinan Israel ini akan menyerang Iran terlebih dahulu? Atau kalau tadi dikatakan tidak terjadi perang terbuka secara langsung karena kendala geografis, Anda melihatnya Iran ini akan membuat skema seperti apa untuk menyerang, misalnya pasukan daratnya menyerang langsung ke Israel ini seperti apa? Ya jadi begini, yang penting di sini bahwa Israel berkepentingan untuk terjadinya perang dengan Iran untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap masalah Gaza. Ini yang menjadi tujuan dari Netanyahu. Nah, mengenai apakah perang ini akan meluas atau tidak, itu bergantung kepada Amerika Serikat dan Israel. Preemptive strike atau serangan pencegahan atau melakukan serangan duluan kepada Iran, bagi saya itu justru berbahaya bagi Israel, karena terutama Iran akan mendapat alasan yang lebih kuat untuk mengerahkan semua kekuatan. Nah, yang kedua, apakah Amerika Serikat yang telah mengerahkan kekuatan militernya ke dekat Iran, yang dikatakan bahwa ini hanya bersifat pasif. Artinya Amerika Serikat tidak akan ikut bersama Israel menyerang Iran, tetapi akan menghalangi rudal-rudal Iran yang akan jatuh ke Israel. Tetapi kalau terpaksa, kita tidak tahu serangan seperti apa yang dipersiapkan Iran dan proksinya. Kita tidak bisa meremehkan Hizbullah di Lebanon. Hizbullah itu memiliki 150.000 misail atau rudal. Dan kita mesti ingat, dia juga mempunyai 100.000 pasukan. Jadi dia jauh lebih kuat daripada Hamas. Tahun 2006, ketika Israel berperang dengan Hizbullah di Lebanon, itu tidak ada pemenangnya. Saat ini
Hizbullah jauh lebih kuat daripada Hizbullah di tahun 2006, sehingga full scale war, perang skala penuh antara Israel dan Lebanon dan dibantu oleh Iran, itu bisa terjadi serangan daratnya itu, terutama kalau Iran bisa menahan atau menyedot kekuatan Israel ke dataran tinggi Golan, sehingga pasukan Israel itu terserak di Israel Selatan, yaitu di Gaza harus berperang. Dia juga harus mengarahkan pasukan ke Golan Heights atau dataran tinggi Golan, dan di selatan itu dia harus mengarahkan pasukan lebih banyak untuk menapi Hizbullah. Nah ini yang ditakutkan, karena bukan tidak mungkin kendati kekuatan Hizbullah bukan bandingannya Israel, tetapi karena Israel sudah berperang di Gaza selama 10 bulan dan tentaranya sudah lelah, kemudian banyak juga yang meninggal, jadi ada pengaruh psikologis, sehingga Israel tidak mampu untuk berperang panjang lagi di Hizbullah, di Israel Utara melawan Hizbullah dalam waktu panjang. Dan itu kalau itu dilakukan oleh Israel, itu membahayakan negerinya. Oleh karena itu, tadi seperti Pak Hikmanto bilang, Israel akan melakukan serangan preemptif atau serangan duluan. Karena hanya dengan cara ini bisa baik. Negara sangat besar. Baik. Secara teritorial besar sekali dan akan memecah pasukannya ke Pak Smith. Dari utara selatan itu sangat ribuan kilometer. Ya, Pak Smith. Sehingga Israel perlu beberapa pesawat tempur untuk menghadapi Iran. Ya. Baik. Jadi tadi yang disepakati adalah bahwa Iran akan melakukan penyerangan terhadap Israel, namun bagaimana eskalasi serangan itu nanti kita akan lihat seperti apa ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. Hik, kemudian Pak Smith dan juga Pak Rizal atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.